kita review kembali sudah kita terima, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah diajarkan ya oleh para promotor, para leader tentang bisnis kita ya di Kreasi 5 Pilar Indonesia. Saya sapa dulu, selamat malam Bu Luis, selamat malam Mas Nano, Teh Ian, Pak Maknyos, Ibu Warsiem, dan Pak Wayan, serta Pak Darmawan tentunya yang selalu setia menemani kita di sini ya. Pada kesempatan hari ini kita akan mengulang kembali pelajaran kita ya. Kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Tadi di awal sudah kita saksikan bersama ya video-video yang sudah ditampilkan di situ ya. Jadi ada video-video tentang teknologi yang sekarang sudah ada di depan mata kita. Kalau dulu kita serasa itu hanya mimpi, itu hanya di film-film, ternyata hari ini semua itu sudah terjadi di depan kita. Ya. Jadi untuk itu di sini kita bersama-sama di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan kemajuan teknologi dan modernisasi, robotisasi yang ada di depan mata kita ya, yang tentunya sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadinya kita hanya mungkin hanya berpikir itu hanya di film-film, tapi ternyata sudah ada di depan kita. Jadi apa sih persiapan kita untuk menghadapi itu? Ya, baik teman-teman di sini mungkin sudah kita pernah kita pelajari bersama tentang latar belakang KLPI ya. Kemudian teman-teman juga sudah mengenal, tapi alangkah lebih baiknya lagi kita lebih mengenal lebih dalam lagi tentang PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Baik teman-teman, langsung saja saya ingin berbagi informasi ya. Bentar. Ini teman-teman ya. Sudah muncul ya teman-teman ya? Belum. Belum? Belum, Mbak. Sebentar. Sudah, Pak? Belum. Kok belum sih? Yang muncul aja Mbak Indah doang nih. Bentar. Kamera saya malah terbuka ya. Ya. Ini pengaturan siapa lagi yang otak-atik? Bagikan. Terus. Berbagi layar. Sudah muncul teman-teman? Sudah, tapi Mas. Nah, sudah, sip. Bentar, oke ya. Mohon maaf ya, tadi peraturan di HP-nya berubah. Baik, kita akan mengenal lebih dalam ya teman-teman tentang PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jadi PT Kreasi 5 Pilar Indonesia adalah perusahaan dagang ya. Di sini sudah mengantongi izin ya, perizinan berusaha berbasis risiko ya. Ini dengan nomor induk berusaha 23022200040122. Jadi PT Kreasi 5 Pilar Indonesia itu sudah berdiri sejak 26 Maret 2016.
Dan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Ya, ini udah ada surat induk, nomor induk berusahanya. Kemudian PT Kreasi 5 Pilar Indonesia mengembangkan perdagangan menggunakan sistem jaringan melalui aplikasi air. Tentunya teman-teman sudah tahu ya, aplikasi air di sini pasti semuanya sudah memiliki atau sudah ada di HP masing-masing ya. Jadi kita semua sudah mendownload aplikasi air. Jangan lupa yang belum like, yang belum komen, yang belum kasih bintang 5 di aplikasi airnya, segera ya teman-teman, karena ini juga sangat mendukung aplikasi air ya. Jadi teman-teman jangan hanya download aplikasi airnya saja, tapi harus kasih bintang 5 ya. Jadi ini meningkatkan rating dari aplikasi air itu sendiri. Jadi memudahkan teman-teman yang lain yang baru bergabung agar mudah mencari dalam pencarian aplikasi itu cepat ya. Misalnya kita mau download aplikasi air di Play Store itu, kalau teman-teman semakin yang sudah mendownload kemudian kasih bintang 5 itu cepat. Jadi teman-teman yang baru download, pencarian aplikasi keran air langsung ada di atas dengan logo kupu-kupu ya teman-teman, pralon sama air yang sedang mengalir. Nah itu adalah aplikasi airnya. Jadi ini sebuah perusahaan ya yang bergerak di bidang perdagangan dan lebih berfokus kepada aplikasi atau sistem ya yang disebut aplikasi air ya. Jadi di sini perdagangannya menggunakan sistem jaringan ya. Kita tidak berdagang lagi dengan konvensional, tapi berdagangnya itu dengan bersistem ya. Dan di sini teman-teman yang sudah lama belajar, sudah lama mendengar ya, pastinya sudah tahu aplikasi air itu seperti apa, di dalamnya ada apa aja, pastinya teman-teman sudah tahu. Nah, itu tadi adalah tentang Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan nomor induk berusahanya. Kemudian kita juga harus tahu apa sih visi dan misi dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Visinya adalah mensejahterakan setiap anggota dan mempersiapkan setiap anggota menyambut datangnya teknologi modernisasi dan merubah cara berdagang serta merubah cara belanja setiap anggotanya. Jadi visinya itu mensejahterakan setiap anggota. Anggota itu siapa? Anggota itu kita semua yang sudah bergabung di dalam aplikasi air. Nah, itulah kita semua ya, kita sebagai anggota, sebagai membernya. Mempersiapkan setiap membernya menyambut datangnya teknologi modernisasi. Seperti apa? Teknologi yang seperti apa yang tadi sudah teman-teman saksikan di awal ya, itu adalah teknologi robotisasi yang sudah berkembang pesat di depan mata kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti kita nggak lagi melihat apa itu orang bekerja ya, semakin berkurang ya orang bekerja dan digantikan dengan robot-robot. Alat-alat transportasi juga, pengiriman kargo gitu ya, semuanya sudah berubah ke yang lebih modern ya. Jadi udah mulai masuk ya robotisasi di depan mata kita. Kemudian Kreasi 5 Pilar juga memiliki misi yang pertama, memberikan edukasi dan training tentang perdagangan. Jadi teman-teman di sini ya sudah pernah ya diberikan edukasi, training tentang perdagangan, perdagangan tempo dulu, konvensional dengan perdagangan yang sekarang. Nanti ada dibahas di Zoom-Zoom yang berikutnya. Kemudian misi yang kedua adalah menyiapkan tempat promosi dan berdagang. Tempat promosi dan berdagangnya di mana? Di aplikasi air itu sendiri. Ya, tentunya sebagai anggota kita semua sudah mendownload aplikasi air. Dan di sana teman-teman bisa promosi, bisa berdagang. Silakan teman-teman yang punya dagangan ya, entah produk sembako, entah produk kecantikan, tentang kesehatan bisa ya, ataupun fashion bisa dipromosikan di aplikasi air. Jadi nanti member-member air bisa berbelanja dengan uang belanja yang sudah didapatkan, bisa belanja di aplikasi air. Jadi di sini dari kita untuk kita ya, teman-teman yang berdagang, kemudian yang tidak berdagang boleh belanja produk
yang dipromosikan di aplikasi Air. Tentunya untuk mempromosikan atau berdagang, tentunya harus bergabung dulu di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ya, cara bergabungnya teman-teman pastinya sudah tahu ya, karena di sini pastinya semuanya sudah bergabung. Kemudian misi yang ketiga adalah memberikan uang belanja untuk belanja. Memberikan uang belanja itu bagaimana? Dengan kita mengerjakan aplikasi Air ini, ya. Tentunya setelah kita mendaftar sebagai member aplikasi Air, tentunya kita ada kewajiban. Ada kewajiban yang harus kita jalankan, yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Referral, ya. Atau kita mengajak, atau kita mempromosikan kepada minimal 3 sampai 10 orang ya, teman-teman, kita promosikan tentang aplikasi Air. Kemudian dari situlah teman-teman akan mendapatkan namanya bonus ya. Jadi bonus itu teman-teman bisa pakai untuk belanja. Jadi teman-teman hanya mengerjakan saja. Setelah teman-teman mendaftar, teman-teman kerjakan, maka teman-teman akan diberikan uang belanja untuk belanja. Jadi teman-teman belanjanya tidak pakai uang dari kantong pribadi, tapi dari bonus-bonus yang ada di situ. Bonusnya itu bagaimana cara mendapatkannya, yaitu dengan dikerjakan. Karena aplikasi Air ini hanyalah sarana mempermudahkan teman-teman untuk mendapatkan bonus. Nah, dari bonus-bonus itulah kita bisa menggunakannya untuk belanja. Kemudian misi yang keempat adalah memberikan tambahan pendapatan untuk hidup kita sehari-hari. Nah, di sini teman-teman pastinya teman-teman sudah punya pendapatan ya, sebelum bergabung di aplikasi Air pun mungkin profesi teman-teman di rumah ada yang berdagang, ada yang bekerja, ada yang karyawan ya, ada yang buka jasa, misalnya jasa gunting rambut atau jasa periklanan atau jasa apapun itu, laundry atau apa gitu ya, pastinya teman-teman sudah punya pendapatan. Nah, dengan pendapatan itu di aplikasi Air ini memberikan tambahan pendapatan ya. Jadi teman-teman setiap hari juga ada tambahan dari profesi teman-teman ya, dapat pendapatan dari profesi teman-teman. Di aplikasi Air ini pun akan memberikan tambahan pendapatan lebih ya. Jadi ini sampingan. Tapi teman-teman tetap ya, namanya kita berusaha itu wajib ya. Kita usaha itu wajib. Nah, apapun bentuknya itu, kita kan di sini mencari pendapatan ya. Dan di aplikasi Air ini akan memberikan tambahan pendapatan. Tentunya pasti teman-teman akan sejahtera ya. Kalau kita ada tambahan pendapatan yang lain dari aplikasi Air, tentunya teman-teman akan lebih sejahtera. Jadi sesuai dengan visinya, yaitu mensejahterakan setiap anggota dan mempersiapkan setiap anggota menyambut datangnya teknologi, modernisasi, dan merubah cara berdagang, ya, serta merubah cara belanja. Ya, cara belanjanya tadi sudah disebutkan di muka. Nah, ini kemudian teman-teman, tentunya kita juga akan mengenal manajemen dari KLPI ya. Siapa yang belum kenal ini ya, pastinya sudah kenal semua. Nah, di sebelah kiri ada Bapak Basri Susanto. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Tentunya teman-teman sudah mengenal ya, karena beliau orangnya sangat mudah untuk ditemui, sangat mudah dihubungi. Beliau juga setiap hari hadir bersama-sama kita di Zoom BB ya, di Zoom Buku Bijak Pagi. Kemudian di Zoom malam pun mereka Pak Basri ini selalu hadir ya. Atau mungkin teman-teman bisa bertemu langsung dengan beliau, teman-teman bisa datang ke kantor Cirebon ya. Ini adalah Bapak Basri Susanto. Dia juga merupakan pencetus atau yang memiliki ide untuk membuat sebuah aplikasi Air ya, bersama teman-temannya ada Ibu Lucy, Ibu Cindy, Ibu Yuni, dan Ibu Halvi. Jadi aplikasi Air ini dipromotori oleh Pak Basri Susanto dan teman-temannya. Dari 5 orang inilah tercipta sebuah nama ya, karena mereka berlima berkreasi, jadi namanya Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ya, jadi ada 5 promotor yang mencetuskan ide sebuah aplikasi Air ini ya. Kemudian di sebelah kanan ada Bapak Ahmad Darmawan. Beliau adalah Wakil Direktur
dari PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Nah, kalau Bapak Ahmad Darmawan ini pasti teman-teman sudah hafal ya, dengan mukanya, dengan wajahnya, dengan senyumnya yang khas, kemudian orangnya setiap hari hadir di tengah-tengah kita, malam hari ini pun beliau hadir, sempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita. Nah, ini adalah Bapak Ahmad Darmawan. Di samping Pak Basri dan Pak Darmawan, beliau juga dibantu oleh tim IT, tim admin, dan para promotor. Nah, teman-teman pastinya sudah kenal ya para promotor di Kreasi Lima Pilar Indonesia itu siapa aja. Di situ ada Pak Nandang Kosim, kemudian Bapak Ahmad Sunarto atau Bapak Maknyos, kemudian ada Pak Heri Tursilo, ada Pak Beni, ada Bu Tanti, kemudian ada Pak Ahim, ada Pak Ustadz Ibrahim, dan saya sendiri. Mungkin teman-teman sudah kenal ya, saya Indah dari Bekasi. Nah, teman-teman itu tadi adalah manajemen dari PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Mereka bersama-sama bahu-membahu saling memberikan motivasi dan kreasi kepada teman-teman semua untuk kemajuan dari PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Nah, ini teman-teman, ini adalah halaman depan dari kantor Cirebon, kantor PT Kreasi Lima Pilar Indonesia yang ada di Cirebon. Nah, saat itu ya teman-teman pasti tahu, setahun yang lalu ya teman-teman, di bulan November ya, November tahun lalu ini baru peletakan batu pertama ya, waktu itu November 2024 itu baru mulai proses pembangunan gedung kantor dari Kreasi Lima Pilar Indonesia. Dan sekarang teman-teman sudah mulai sudah sempurna ya, boleh dikatakan PT Kreasi Lima Pilar ini memiliki gedung sendiri, memiliki kantor sendiri, ya, dibangun di atas tanah milik sendiri, bukan ngontrak, bukan sewa, ya, tapi beli dengan kemampuan sendiri dari Kreasi Lima Pilar Indonesia, kemudian dibangunlah sebuah kantor ya. Jadi di sini Kreasi Lima Pilar Indonesia kantornya tidak ngontrak, tidak sewa, tapi gedung milik sendiri yang sudah bersertifikat. Kemudian ini teman-teman tadi ya masih belum jadi. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Ini adalah kantor dari Kreasi Lima Pilar Indonesia yang ada di Sumber, Cirebon. Nah, ini sudah banyak ya teman-teman yang main, berkunjung ke sana, edukasi langsung sama para promotor yang standby di sana, atau mungkin ingin bertemu dengan Bapak Direktur, Bapak Basri Susanto, teman-teman juga bisa berkunjung, bisa main-main di kantor Kreasi Lima Pilar Indonesia. Tentunya di sini sudah banyak sekali ya yang sudah berkunjung ke sana. Nah, buat yang belum berkunjung, silakan. Tentunya di sana akan disambut hangat ya oleh orang-orang yang ada di sana. Ya, untuk sekedar ngopi-ngopi ada ya teman-teman. Kemudian untuk yang jauh, domisilinya jauh di luar Cirebon, mungkin butuh perjalanan panjang, lama gitu ya, teman-teman butuh tempat untuk istirahat. Di lantai 2 ada beberapa kamar ya, udah kayak hotel ya teman-teman, ada kamar-kamarnya teman-teman. Jadi teman-teman yang jauh, domisilinya jauh di luar Cirebon bisa berkunjung, kemudian misalnya bermalam atau kemalaman untuk pulang, teman-teman bisa istirahat dan bisa menginap di sana. Di lantai bawah ada kafe, ada kantor admin, juga IT ya di sana. Kemudian di lantai 2 ada ruang meeting yang cukup untuk kita meeting atau edukasi muat sekitar 100 orang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ke sana pengen edukasi langsung di kantor pusat, boleh ya teman-teman, karena di sana sudah ada tempatnya. Nah, ini di halaman depan ya. Ini beberapa member, beberapa mitra yang sudah main-main ke sana. Nah, pasti di antara mereka ada ya gambar Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah pernah berkunjung di kantor Cirebon.
Kemudian ini juga ada ya. Nah, ini suasana malam di lantai bawah ya teman-teman. Itu sebelah kiri adalah kafe, tempat kita nongkrong, tempat kita jajan, tempat kita ngopi, ngobrol pintar seputar KLPI ya di kafe. Kita bisa ngobrol santai ya teman-teman. Nah, ini adalah di halaman depan di samping kafe itu. Nah, kalau untuk di sini di lantai bawah ada beberapa ruangan ya, ada barista, ada ruangan admin, di situ ada ya di bawah. Jadi teman-teman bisa cari informasi, mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyakan seputar kreasi 5 pilar Indonesia, teman-teman bisa berkunjung, bisa main ya, mampir singgah ke kantor kreasi 5 pilar Indonesia yang ada di Cirebon. Nah, ini adalah para promotor yang sempat aktif di kantor ya. Ada Ibu Ian, ada Bapak Maknyos, ada Pak Beni, ada Bu Atika, ada Pak Heri, ada Bu Tanti, ada Pak Rahmanto, ada Pak Darmawan, dan ada Bu Orika. Nah, ini teman-teman ya. Kompak sekali mereka ya teman-teman, tetap solid, tetap kompak menjaga kreasi 5 pilar itu. Jadi di sini luar biasa ya teman-teman. Di sini para promotor selalu siaga, selalu berada di garda terdepan untuk bersama-sama menjaga agar kreasi 5 pilar Indonesia itu tetap amanah, memperjuangkan visi misi kita ya, agar kita semuanya sejahtera, kita semua sebagai anggotanya bisa sejahtera di kreasi 5 pilar Indonesia. Nah, ini tampak depan dari kantor pusat kreasi 5 pilar Indonesia. Mungkin teman-teman yang mau searching-searching atau mau berkunjung, alamatnya ada di Jalan Sultan Agung, Blok Pon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, 45611. Jadi samping hutan Kota Sumber. Nah, samping hutan Kota Sumber ya. Di belakang sana ada hutan kota ya. Teman-teman bisa misalnya ini mungkin orang belum begitu banyak mengenal kantor kreasi 5 pilar, tapi kalau teman-teman tanya hutan Kota Sumber, pasti orang-orang sekitar sudah tahu di mana tempatnya. Nah, ini deketan ya. Jadi kantor kreasi 5 pilar Indonesia itu samping-sampingan sama hutan Kota Sumber. Kemudian untuk segala administrasi, untuk pendaftaran, untuk administrasi, dan untuk keuangan ya teman-teman bisa transfer ke nomor rekening atas nama Kreasi 5 Pilar Indonesia. Bank yang terdaftar adalah Bank BCA dengan nomor rekening 5295801333. Jadi apabila ada pihak tertentu yang mengatasnamakan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, teman-teman harus cek benar enggak namanya, nama rekening yang terdaftar atas nama Kreasi 5 Pilar Indonesia. Benar enggak nomor rekeningnya ya? Jadi kalau bukan atas nama Kreasi 5 Pilar Indonesia dan nomor rekeningnya juga berbeda, teman-teman harap waspada ya. Karena sekarang banyak sekali, marak sekali ya penipuan-penipuan mengatasnamakan Kreasi 5 Pilar Indonesia. Tapi jangan khawatir karena Kreasi 5 Pilar Indonesia untuk urusan administrasi tidak transfer ke pribadi, ke rekening pribadi atau perorangan ya. Jadi semua administrasi transfernya ke nomor rekening yang terdaftar atas nama Kreasi 5 Pilar Indonesia, Bank BCA, nomor rekeningnya 5295801333. Ya, jadi teman-teman waspada ya. Oh, ternyata sudah selesai slide-nya. Jadi ini aja ya teman-teman yang kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan informasi saya bermanfaat untuk teman-teman semua, sekedar menambah pengetahuan teman-teman seputar dari kreasi 5 Pilar Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah kata. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Demikian, dan apabila ada pertanyaan atau tanggapan mengenai kantor ya, manajemen dari teman-teman, silahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Makasih banyak Mbak Indah sudah menyampaikan Ya, makasih perspektif Bu Indah. perkenalan dengan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah, monggo nanti ini kan bulan Januari 2026 ya. Untuk Bapak Ibu mungkin yang belum berkunjung ke kantor kita, silakan berkunjung. Jadi saat ini di kantor kita ada mainan baru Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang mungkin pengen suka main biliar ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada dua unit meja biliar ya di tengah-tengah kafe kita. Bapak Ibu bisa bermain biliar. Nah, semalam suntuk juga boleh. Cuma saya kadang-kadang bingung Bapak Ibu. Hidup kita tuh kadang-kadang dipersulit ya. Saya ngeliat orang main biliar tuh kan pakai pakai apa itu? Pakai stick ya. Saya pikir nggak usah pakai stick, ambil aja bolanya masukin, ambil masukin kan lebih mudah ya. Bukan Saya bilang sama permainan, anak-anak itu, atuh. kalian itu mempersulit kehidupan kalian sendiri. Kenapa nggak dicoba pakai tangan masukin ke lubang? Itu kan enak, ya kan? Itu pakai stick, Bapak Ibu. Aduh, cuma karena saya memang nggak suka main biliar ya. Ya, jadi Masya Allah. Untuk teman-teman, monggo, Bismillah. Kantor kita terbuka ya 24 jam untuk Bapak Ibu semuanya. Dan Alhamdulillah di sini ada teman-teman yang baru juga nih. Luar biasa ya, ada Kang Iwan. Jadi Kang Iwan, insya Allah mohon doanya, teman-teman mohon doa. Besok saya ada agenda di beberapa titik ya, khususnya di Kuningan. Jadi bekerja sama dengan Pondok Pesantren Husnul Khatimah, Pondok Pesantren Al Multazam, kemudian dengan Aliston Buana Wisata. Kita insya Allah besok pukul 13 kita ada agenda ya sampai di hari Ahad insya Allah. Ya, agendanya apa Pak? Agendanya terkait dengan program Harumain yang saat ini terus ya kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Karena dengan apa namanya sistem kita terkait dengan sembako dan lain sebagainya, sebagian ya dari member-member kita itu sudah bisa menikmati hasilnya. Maka sistem itu kita gunakan untuk keberangkatan kaum muslimin dan muslimat yang ingin berangkat umrah. Masya Allah ya. Kang Iwan mohon izin. Untuk Kang Iwan besok ada agenda di Jakarta sepertinya beliau. Silakan Kang Iwan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Kang Ustad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah saya tetap berjalan. Tadi ada komunikasi dengan Kiai Haji Rahmat. Oke, Pak Prof tadi saya telepon cuma pas lagi maghrib. Beliau sudah jawab. Jadi insya Allah nanti saya coba malam ini saya coba kondisikan. Gitu. Ya, sebab beliau sudah oke, nanti tempatkan saja. Nanti transfer ke rekening perusahaan. Siap. Yang kedua, mudah-mudahan Bismillah terus berjalan Kang untuk dari Ahad hari Minggu. Amin insya Allah. Ya, Siap. itu saja. Terima kasih. Matur nuwun Kang Assalamualaikum Iwan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, ini luar biasa. Jadi beliau Kang Iwan, saya agak sulit nyebut namanya. Kang Iwan Adi Sucipto Patiwail. Jadi namanya agak sulit beliau Bapak Ibu. Jadi beliau punya link luar biasa Bapak Ibu sampai ke Pangdam ya. Dan besok insya Mati Allah wael, ketemu dengan tapi haji. salah satu apa namanya sekretariatnya Pak Purbaya ya. Jadi Pak Purbaya itu Kementerian Keuangan kita ya. Insya Allah bisa ditembus Ya, oleh beliau. Kita doakan bareng-bareng Bapak Ibu. Karena ternyata mereka itu sangat rindu dengan sistem yang memang berorientasi untuk apa? Kesejahteraan masyarakat. Kita doain bareng-bareng. Bismillah ya. Intinya ya. setiap gerakan yang kita lakukan dalam rangka untuk mendorong semua teman-teman yang ada di dalam gerbong kita. Bismillah ya. Mbak Indah Saya boleh silakan tanya Pak. diberikan. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Saya mau tanya Pak. Monggo Bu Luis. Ini ada teman yang tanya, gimana sih? Masih bisa bicara? Silakan, silakan Bu. Silakan. Oh ya. Eh, ada teman yang tanya waktu saya undang, dia bilang, aduh, Bu Luis saya nggak bisa hadir karena saya udah 2 kali umroh, tapi yang saya pengen katanya haji. Dia bilang begitu. Waduh, tanyain di sana dong. Saya bilang, soalnya kalau saya mana tahu, saya bilang gitu kan. Ya, Tapi dia nggak sempat datang jadinya karena dia kira hanya umroh gitu. ya. Gimana tuh Pak? Ya Ada? sebetulnya kalau terkait dengan program Haramain kita, jika uangnya Mm-mm. kemudian dibiarkan dalam sistem bisa untuk berangkat haji Bapak Ibu. Ya, Oh gitu ya. betul. Nanti Bu Luis tanya Oh, tuh, hajinya oh, pengen haji apa ya? Hajinya pengen haji yang apa? Karena kalau haji yang reguler kan namanya oh, tunggunya kan 26 tahun Bu Luis. Ya.
Jadi Iya, bisa, makanya kalau di sini kan enggak. Heeh. betul. Nanti bisa, Biasanya bagaimana caranya gitu, Pak? Kalau ya. dia bertanya gitu, Artinya kan kalau duit itu kan dia kan biarkan di dalam sistem. Nanti kalau ditungga, memang sudah cukup, boleh ditunda. digunakan. Heeh. Oh gitu. Siap. Oke, nanti saya jawab gitu. Terima Oke. kasih. Iya, matur nuwun. Silakan Mbak Indah diberikan closing statement. Baik, terima kasih. Teman-teman, jadi di sini PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, buat teman-teman yang sudah bergabung di sini atau mau mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena ini PT Kreasi 5 Pilar sudah jelas, ya. Kantornya jelas, orang-orangnya jelas, manajemennya juga jelas, ya. Promotornya juga jelas, ya. Setiap hari kami hadir, kami selalu berada di garda terdepan untuk menyampaikan informasi-informasi dan edukasi yang dibutuhkan oleh teman-teman maupun calon member yang belum bergabung di sini. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kami selalu ada, kami selalu siap, kami selalu membantu teman-teman untuk menyampaikan edukasi-edukasi baik online maupun offline. Teman-teman bisa menghubungi baik secara langsung, mungkin bisa hadir di kegiatan kami, mungkin bisa hadir ke kantor atau mungkin bisa menghubungi via WhatsApp ke para promotor. Jadi kami selalu ada, kami selalu siap untuk membantu teman-teman edukasi. Jadi teman-teman gak usah ragu lagi, PT Kreasi 5 Pilar Indonesia bukan perusahaan kaleng-kaleng ya, semuanya sudah jelas, perizinannya juga sudah jelas, jadi nggak usah ragu lagi. Demikian saja teman-teman closing statement dari saya. Sekian, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih, selamat beristirahat. Sampai jumpa di Zoom-Zoom Ya, berikutnya. Salam. terima Assalamualaikum Terima kasih kasih. semuanya, Bapak Ibu. warahmatullahi Salam 5 wabarakatuh. pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salam 5 pilar.